untuk acara selanjutnya yaitu ceramah atau penyampaian tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ucu Samsudin LC. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tonton, jangan lupa like, subscribe, and share. Selamat mendengarkan tausiah dari guru kita, Kiai Haji Ucu Samsudin LC MPD. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya doakan semoga para pendengar dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di dunia maupun di akhirat. Sahabat-sahabat sekalian, tanpa berpanjang kalam, mari kita simak, catat, fahami materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah atau penyampaian tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Ucu Samsudin LC. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Camat Malawangi yang malam ini alhamdulillah dapat diwakili oleh Bapak Sek Mas Malawangi. Bapak mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya dan diberkahi amalnya serta selalu mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat.
juga kepada Bapak Kapolsek kita dari Mandalwangi yang juga diwakili oleh Kapolri dari Kapolsek. Kita doakan doa yang sama sebagaimana kita mendoakan kepada Bapak Camat kita dan Pak Sekjen. Juga kepada Bapak dan kami Bapak Kepala Kecamatan Mandalwangi senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan masuk ke dalam ahlul khair. Amin. Yang menjaga NKRI ini. Amin. Saya melihat ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa orang-orang yang menjaga negerinya dari ancaman musuh itu, insya Allah menurut salah satu cara ulama, dengan keikhlasan mereka untuk memelihara agama dan negara, itu insya Allah akan dimatikan husnul khotimah. Amin ya Allah. Mereka itu siang malam tidak tidur, tidak seperti kita. Ya. Mereka siang malam tidak tidur untuk mengamankan kita. Bahkan subhanallah saya menemukan hadisnya bahwa orang-orang yang seperti itu masuk ke dalam golongan ahli bab yang selalu menjaga, yang menjaga firasah, dan insya Allah juga akan dimatikan, jasadnya tidak akan dimakan sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para alimin wal ulama, para kiai, al-asatidz, ustazah, guru-guru kami, saya dari madrasah ini ya, Bapak Iman dan rekan saya dari DPRI, serta para mahasiswa yang saya banggakan dan hadirin yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda bahwasanya semua umatku akan memasuki surga Allah kecuali yang enggak. Saya mau tanya, mau masuk surga semuanya ini? Oh ya, pasti semua ini masuk surga. Jadi sudah jelas, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Ya, kalau salah baca nanti bin abi ya. Kalau salah baca jar majrurnya itu ya. Jadi aba wastakbar, seperti iblis kan nggak mau sujud ya, karena dia nggak mau masuk surga ya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita pada malam hari ini juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak. Sahabat terheran, siapa yang tidak mau? Kok ada yang tidak mau masuk surga gitu kan? Emangnya kenapa dia nggak mau masuk surga gitu kan? Kata Nabi SAW, man ato'ani dakhala jannata wa man asoni faqad aba. Oh, berarti sahabat baru tahu ternyata barang siapa yang mentaati Rasulullah maka dia akan masuk surga. Wa man asoni, dan tidak mau taat kepada Rasulullah itu lain dengan aba, yang tidak mau ya. Alhamdulillah ini dari ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang diberkahi ini, dan kita bersyukur sebagai hamba Allah yang menjadi hamba makhluk yang paling sempurna ya. Kita ini bersyukur diberikan kesempurnaan sebagai makhluk pilihan Allah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukran." Banyak-banyak bekerja, banyak-banyak beramal ya. Sebagaimana Nabi Daud alaihi wasallam adalah keluarga yang punya etos kerja. Para ulama menafsirkan ayat tersebut, "I'malu ala Daud syukran," bahwasanya salah satu bentuk kesyukuran kita diberikan fisik yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bekerja ya. Jadi kalau molor saya tidur saja, ngaji enggak, sekolah enggak ya, masih Islam ya, bekerja juga kagak, aku suahir ya. Baik, terakhir apa? Kalau itu gitu ya, ngaji itu gitu. Sebenarnya sama main hidup sih kan ya, main hidup ya, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak pernah ya berkeinginan menciptakan kita maupun jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sebenarnya
sebelum Allah menyebut kalimat insun ya atau insa manusia, itu ada satu makhluk yang memang usianya lebih senior dari kita gitu ya, yang harus kita hormati ya, yaitu kaum bangsa jin ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi surat Al-Dariyat ayat 56 ini, para mahasiswa yang Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita keberadaan kita di muka bumi saat ini adalah untuk menghamba kepada Allah. Dan bahkan bukan hanya kita saja, jin pun disyariatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu pun jin yang Islam. Gak tahu kalau jin yang gak Islam mungkin tidak beribadah kepada Allah. Syekh Al-Baruti dalam Muqaddimah kitab Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, kitabnya Fiqh Syafi'iyah, menyebutkan syarat untuk diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak asal ibadah saja, tidak sembarang ibadah. Ini usia mahasiswa ini adalah usia di mana kesempatannya sangat luas untuk menggali ilmu seluas-luasnya. Bahwasanya syarat untuk diterima ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama yaitu al-ikhlas, ya. Ikhlas, ya. Mukhlishin lahuddina walau karihal kafirun. Kalau untuk ikhlas ini memang kacamata hati ya, yang tidak bisa diketahui kecuali oleh yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama memberi petunjuk pintu masuk untuk menuju keikhlasan, maka kita harus banyak-banyak tahu mengenal ilmu yang namanya ilmu tauhid, ya, ilmu aqaid, ya, yang berkaitan dengan keikhlasan. Kenapa? Karena yang namanya iblis, laknatullah alaih, dia akan selalu menggoda kita sampai akhir zaman. Berjanji dalam surat Al-A'raf dan Al-Baqarah, apa kata iblis? Rabbi bima waitani la'udanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis, karena aku dinobatkan sebagai penduduk ahli neraka, alhamdulillah min dzalik, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'udanna, dari kalimat qa'ada, ya. Lam taukid, nun taukid, benar-benar serius sampaikan bahwa iblis itu bakal menduduki kita. La'udanna lahum siratal mustaqim. Orang benar-benar belajar, benar-benar kuliah, benar-benar ngaji, digoda oleh iblis, ke setan, laknatullah alaihi. Jadi mereka itu serius. La udan lahum siratal mustaqim bisa kita terjemahkan dengan bahasa yang lebih jelas, yaitu kurang teh dijejek buat dina. Jejek umacarana itu bisa ibadah, kan? Dijejek gitu kan. Biasanya mahasiswa yang kalau di kos-kosan, nah itu susah bangun katanya. Alasannya apa? Ayo uluk kan. Padahal uluk nggak kelihatan, nggak jelas gitu ya. Boleh jadi makanya klip bukan uluk gitu ya. Sepul sih kan ya, nggak ada kaitan dengan uluk ya. Jadi setan kayaknya dia selalu jadi bumerang kayaknya ya, selalu disalahkan gitu kan. Jadi luar biasa lah, udah nalaum siratal mustaqim. Ya, tumal atiyan naum min baini aydihim. Jadi depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah dijejek kita, digencet. Nah, digencet kumacarana orang bisa ibadah. Alhamdulillah ini. Jadi godaannya banyak ya. Godaannya banyak, usia mahasiswa godaannya banyak. Mahasiswa mau lulus pengen nikah, udah nikah ada godaan lagi. Udah rumah tangga ada godaan lagi. Seperti itulah ya perjuangan kita ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis ya. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Nah, ini harus dibedakan. Di sini ada nggak yang namanya mukhlisin? Nggak ada ya. Kalau mukhlas mungkin banyak ya. Jadi Habib Salim Segaf dulu pernah dalam ceramahnya mengatakan perbedaan antara mukhlasin dengan mukhlisin, atau mungkin bisa dicari dalam narasumber bahwa mukhlasin itu orang yang memang keikhlasannya sudah memang Allah anugerahi keikhlasan murni. Jadi dia beribadah itu tidak pura-pura dan tidak dibikin-bikin. Nah, itulah derajat para al-anbiya as-sholihin wasyuhada ya. Jadi derajatnya para al-anbiya ya, para orang soleh. Nah, kita ini masih di makom mukhlisin kayaknya ya. Masih di makom mukhlisin yang memang masih harus berjuang untuk bisa dapat beramal secara ikhlas ya, seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi makom yang sulit bagi iblis untuk menggoda itu makomnya mukhlasin. Makomnya para nabi, para orang soleh terdahulu dan yang mengikuti mereka kebaikannya. Tetapi kalau pada umumnya manusia biasa masih makom mukhlisin. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas.
Itu syarat pertama para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Al-Barudi dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair yang As-Suyuti Asy-Syafi'i mengatakan syarat yang kedua supaya ibadah kita yang menjadi tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini adalah dengan cara mutabaah. Jadi yang pertama ikhlas supaya diterima ibadahnya, yang kedua yaitu dengan mutabaah. Apa yang dimaksud dengan mutabaah? Bahwa ibadah itu tidak cukup dengan ikhlas, tapi harus disertai dengan ilmu, ya. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan kepada adik-adik sekalian yang mahasiswa, kalau memang kebetulan mengambil jurusan umum, nah kalau bisa ada agamanya lah yang bisa dikaji, ya mungkin sambil ngobong ya, bisa sambil ngobong, berguru ke ustaz, ke kiai di sini banyak, alhamdulillah ya. Kita kekurangan guru orang insya Allah ya, banyak guru-guru kita di sini ya. Jadi kita butuh yang namanya ibadah disertai dengan ilmu. Sujud tidak asal sujud, doa juga tidak asal doa, jadi diberi dengan ilmu seperti itu. Kenapa? Karena sangat miris sekali ya, sangat miris sekali. Kalau disensus oleh Badan Statistik oleh Kementerian Agama, itu pemuda-pemuda yang memang betul-betul memahami sholat itu masih sedikit yang benar-benar sholat. Oleh karena itu di kita ada fikih, hanya fikih ibadah. Bagaimana cara memperbaiki sholat kita, sholat kita dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita sekarang berada di satu bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Dalam surat At-Taubah ayat 36 bahwa sesungguhnya jumlah bilangan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ini maksudnya syahrul qamariyah, bulan qamariyah. Ada nggak di sini ukhti namanya qamariyah? Siti Komariah ada? Ya. Kalau ada nama Siti Komariah harusnya hafal itu ya, bulan-bulan Komariah ya. Dari Muharram, Safar, Jumat, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, sekarang Rajab ya. Rajab berarti bulan berapa? 6 apa 7 tuh ya dalam Hijriah. Minha arba'atun hurum kata Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sangat senang, bergembira untuk menyampaikan ayat ini karena kita memang berada di bulan ini. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Qamariyah ada 4 bulan yang hurum. Yang dimaksud dengan hurum jamak daripada haramun. Artinya apa? Bulan yang diharamkan untuk berbuat aniaya, bulan yang diharamkan untuk berbuat banyak dosa. Atau bisa dikatakan ardul haram, bulan ataupun bumi ataupun tanah yang disucikan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan Qamariyah ada 4 yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu yang pertama Zulqa'dah. Udah lewat. Yang kedua Zulhijjah, kemudian Muharram ya, dan yang sekarang adalah Rajab. Jadi Rajab ini nyempil dia. Dia kelewat oleh Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani. Jadi keloncat 4 bulan kemarin itu keputus. Jadi enggak mutataliyah, tidak berturut-turut. Minha arba'atun hurum. Nah, Zulhijjah ini masuk ke bulan yang keempat, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mujib al-Bahili ya. Ini ada kaitannya, ada korelasinya. Kenapa ada yang namanya puasa Rajab? Ya, adanya puasa Rajab ini ada korelasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Mujib al-Bahili. Satu saat salah satu sahabat Nabi ini bernama Mujib al-Bahili berjumpa dengan Nabi. Setelah dia berjumpa dengan Nabi SAW satu kali, kemudian dia menghilang selama 1 tahun. Saya sekarang ketemu Pak Sekca, nggak tahu, mudah-mudahan ketemu lagi nanti insya Allah ya. Terinspirasi ya, sahabat al-Bahili ini terinspirasi berjumpa dengan Nabi SAW, dia berpuasa selama 1 tahun penuh, full ya, selama 30 hari. Waktu itu belum disyariatkannya saum Ramadan saat itu ya, atau waktu itu sudah disyariatkan saum Ramadan, tapi belum disyariatkan saum sunnah. Setelah 1 tahun, Mujib al-Bahili ketemu dengan Nabi SAW, Nabi kaget, Masya Allah, melihat al-Bahili setahun saja udah kurus. Nah ini Pak Iman nih bagian sebagai apa? Sebagai penggerak anti gemuk beliau ini ya. Jadi kalau yang kegemukan bisa konsultasi ke beliau ya. Ya kalau beliau masih tidak menganjurkan berpuasa ya. Beliau hanya menganjurkan kita suruh makan yang anti karbo. Ya ada karbo, ada injeksi ya.
Ada karbo, ada injeksi dari motor itu ya. Iya. Setelah ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kamu kurus al-Bahili? Kata dia, saya ini sumtu aman mundu al-faraqtuka al-yaum. Saya puasa 1 tahun setelah berpisah denganmu wahai Nabi. Kenapa demikian? Ya mungkin dia terinspirasi melihat sosok Nabi SAW sebagai makhluk yang mulia. Jadi biasanya kalau kita ketemu orang soleh, orang baik-baik, guru-guru kita semua, ada saja aura positif yang bisa kita tangkap. Guru-guru kita orang baik, orang soleh ini apa aja terinspirasi kesolehannya, ibadahnya gitu kan. Bahkan air wudhu saja itu bisa mengislamkan orang banyak di luar negeri yang seperti itu. Jadi luar biasa ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengatakan azabtan nafsa. Kata Nabi SAW, hei al-Bahili, kamu jangan puasa terlalu banyak selama 1 tahun tanpa jeda gitu kan, tanpa jeda, full gitu. Itu disebut dengan shaumud dahr ya, puasa dahr, bukan dahar ya. Kalau orang Dawangi kayaknya kenalnya cuma dahar doang ini kan. Nah puasa ayakan ya, supaya dihakan gitu kan. Nah, puasa dahar itu puasanya Nabi Nuh kalau tidak salah ya. Puasanya tidak ada istirahatnya. Terus saya pernah ketemu dengan teman Pak Sekmat ya. Dulu saya ketemu dengan mahasiswa di Al-Azhar, orang Sumsel, orang Palembang, namanya Julpahmi. Itu kuat puasa selama 3 tahun berturut-turut tanpa buka, maksudnya tanpa jeda. Saya bilang bukan tanpa buka nih ya. Ya mungkin maksudnya buka di hari itu. Kalau maghribnya pasti buka gitu ya. Saya bilang, kenapa kamu puasa? Kok nggak kesiksa? Lagi tolabul ilmi kan kata Imam Syafi'i, tolabul ilmi saatan khairu min qiyamul lailatan gitu kan kata Imam Syafi'i. Kita menuntut ilmu 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 malam. Tapi kenapa ini ibadah tidak mengganggu pelajaran? Kata saya kan. Dia bilang saya sedang mazhar. Oh, sedang mazhar gitu ya. Ini luar biasa. Tidak semua orang punya kemampuan. Hingga pada akhirnya kata Nabi SAW, sum syahrus sobri, kata Nabi, syahrus sobri ya. Bahwasanya kata Nabi SAW, hei al-Bahili, sebaiknya kalau kamu suka puasa, maka berpuasa puasa sober. Apa itu yang dimaksud dengan syahrus sobri? Yang dimaksud dengan syahrus sobri adalah syahrul Ramadan ya. Jadi puasa Ramadan itu sudah pasti wajib, harus dilaksanakan ya. Zid fa'innali kuah, kata al-Bahili, wahai Nabi, tambah lagi, saya masih kuat. Oh luar biasa ini, murid yang calakan ya. Minta terus amalan. Kata Nabi, sumkullah syahrin, yauman kullah syahrin. Ya udah kamu setelah Ramadan, Syawal dan berikutnya kamu puasa sehari setiap bulannya. Ya. Puasa. Dia minta lagi kepada Nabi, datang lagi, minta lagi 2 hari setiap bulan sampai 3 hari. Sehingga apa? Nabi mengatakan, setelah kamu berpuasa Ramadan dengan baik, nanti insya Allah kita mudah-mudahan disampaikan Ramadan ya, insya Allah. Kata Nabi, setelah kamu melaksanakan puasa Ramadan disebut dengan syahrus sober. Kita mungkin tahunya di sini Ramadan karena banyak apem ya. Ya ada apem, kolok ya Pak Sekmat ya. Di sini tuh yang bikin betah puasa Ramadan, saya mohon maaf ya. 8 tahun di Arab itu puasa Ramadan cuma korma doang kan. Buka sama korma doang atau susu putih. Yang namanya kolak, yang namanya apem susah itu nyarinya. Ya. Makanya kenapa di Arab sebutnya sum syahrus sobri ya, puasa yang penuh dengan kesabaran. Kahiji geus panas cuacanya kan. Di sana buka puasa jam 8. Jam 8 baru maghrib kalau musim panas. Jadi benar sabar. Jadi kalau Anda berpuasa Ramadan, kalau ingin diuji kesabarannya, silakan berangkat ke Timur Tengah. Nah, di sana luar biasa itu ya. Ya. Kemudian kata Nabi yang kedua, berpuasalah salah satu ayam min kulli syahrin, yaitu puasa ayyamul bid. Ya, ayyamul bid itu setiap tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Komariah. Bukan Syamsiah ya. Ingat Komariah, bukan Syamsiah, bukan Miladiah ya seperti itu. Jadi ketika bulan sedang putih-putihnya itu sunah puasa ayyamul bid. Jangan nyontoh orang India. Bulan purnama putih, lain puasa malah ada lucu, langsung ini ya, bikin apa? Bikin ramalan katanya. Kalau ada bintang lewat katanya kan, wah itu bahaya ya seperti itu. Jadi berpuasa. Lalu yang ketiga kata Nabi, summinal hurum watruk, summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk. 3 kali diulang-ulang.
Maksudnya apa? Setelah Ramadan, puasa ayam bid, yang ketiga kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan-bulan hurum. Tadi yang saya maksud ya, bulan-bulan hurum itu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Jadi itu luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan Rajab itu bid'ah, tidak juga. Ini ada hadisnya sahih. Saya temukan. Tetapi kata Nabi apa? Sum minal hurumi, min itu litabid kalau dalam nahwu itu sebagian, watruk dan tinggalkan sebagian. Artinya apa? Kalau kamu kebetulan ketemu bulan-bulan hurum, berpuasalah di dalamnya, tapi tinggalkanlah separuhnya. Artinya apa? Tidak dianjurkan untuk berpuasa sebulan penuh. Iya, khawatir nanti masyakoh, ya terlalu berat nantinya ya. Rajab sebulan penuhnya. Sahabat istirahat, Ramadan ngajongkean gitu kan. Ramadan ngajongkean gitu kan. Ini sunahna rasa teuing, wajibna katinggalan ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Saya juga sebenarnya orang Mandalawangi sebenarnya ya. Tapi sisi Mandalawangi orang Cimanuk Kupahandap ya. Di mana Mas Rajit ya. Jadi saya asli orang Majasari tapi isi orang Kupahandap ya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan tamu, bisa juga di sini dikatakan tetangga lah ya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan silaturahmi ini mendapatkan manfaat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kaitannya kenapa di bulan Rajab, di awal Rajab ini kita perlu merenungi, mengetahui bersama bahwa ini memang bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan termaktub fi lauhil mahfuz di ayat yang ke-7 ya. Fala tadlimu fihi anfusakum. Nah ini yang harus kita perhatikan bersama. Fala tadlimu fihi anfusakum. Bahwasanya memang dulu di zaman Nabi itu di bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu memang dilarang berperang, bertikai. Bulan damai bangsa Arab, kaum jahiliyah dan Islam pun ikut menghargai. Tetapi apa? Kaum musyrikin dan orang-orang kafir saat itu mereka mengingkari janji dan mereka melanggar perjanjian itu. Nah, ini juga ada kaitannya. Kenapa kalau kita menghatamkan Al-Qur'an, kalau ketemu surat At-Taubah tidak boleh baca bismillah ya. Betul enggak? Nah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bara'atun minallah. Nah, itu memang Allah terbebas dari segala bentuk perjanjian kaum musyrikin dan orang kafir. Jadi saking marahnya Allah kepada orang musyrik dan kafir, maka Allah membuat pernyataan dalam surat At-Taubah tidak mengucapkan bismillah gitu kan. Mumpun nama Allah termarah gitu kan. Nah, lagi marah kepada orang mereka yang memang melanggar janji saat itu. Fala tadlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan. Tentang kezaliman ini para ulama menafsirkan bahwa di bulan Rajab ini al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kita beramal soleh di bulan Rajab, bulan-bulan lain yang hurum, itu semua kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Baik tilawah Quran, sholat sunnah, apalagi sholat wajib, sedekah, silaturahim, termasuk kita duduk di tempat yang mulia ini, insya Allah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan yang harus diwaspadai adalah kita dihimbau untuk tidak melakukan maksiat. Jangan bermaksiat. Jadi jangan sampai salah paham. Saya tidak akan bermaksiat di bulan Ramadan saja. Ya. Waduh, habis Ramadan, waduh, bebas. Kembali ke posisi semula kata Mas Hikmat ya. Itu nggak boleh ya. Jadi kita harus hati-hati betul. Di bulan ini Allah sedang melipat gandakan amalan kita. Maka kata Nabi apa? Qul khairan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Usmut ataupun uskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka banyak-banyak ngomong baik. Falyaqul khairan. Kullu ma'rufin shadaqah. Jadi banyak-banyak ngomong baik di bulan-bulan ini. Jadi ieu mah puasa itu nya ngomong baik itu gitu kan, wae kelakuan buruk baik gitu kan. Ngomong kembali ya. Jadi mantan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Banyak-banyak mengucapkan lisannya dengan kebaikan. Auliyasmut mendingan diam ya. Kan sok kayak meta apa yang perempuan tuh lidahnya itu suka latah ya. Mengucap suka latah itu. Kayaknya yang sering latah begitu sebaiknya diam. Copot gitu kan ya. Apalagi itu ya bahasa-bahasanya seperti itu ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada surat Fatir. Surat Fatir yang ke-32
Tsumma awrasna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum sabiqun bil khairat wa minhum muqtasidun wa minhum dzalimun li nafsihi. Dalam surat Fatir ayat ke-32 kita bisa mengetahui di mana posisi kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala memilih kita dalam Al-Qur'an pada 3 gambaran. Faminhum sabiqun bil khairat. Kita umat Muhammad SAW terbaik pada 3 golongan. Yang pertama sabiqun bil khairat. Di antara kita ada yang sabiqun bil khairat, yang mutasabiq bil khairat, yang sering bermusabaqah, ya. Musabaqah yang berlomba-lomba. Lomba apa? Lomba al khairat, mengerjakan kebaikan. Jadi ini mahasiswa-mahasiswi belum punya beban dan waktunya luang. Nah itu harus fastabiqul khairat. Syekh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Syekhul Islam. Jadi ada Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi At-Tanahara, itu mutaakhirin, ada yang mutaqaddimin namanya An-Nawawi Ad-Dimashqi ya, yang dari Damaskus, yang mensyarahkan Sahih Muslim. Itu beliau sehari tidak kurang dari 12 madah yang beliau baca. Ya, tidak kurang dari 12 bab kitab atau buku yang beliau baca. Artinya apa? Dalam manaqib disebutkan beliau tidak tidur dalam sehari semalam kecuali cuma 2 jam saja. Artinya apa? Banyak-banyak baca. Usianya cuma sampai kira-kira 42 atau 44 tahun itu. Dan tidak sempat menikah. Saking sibuknya thalabul ilmi. Ini mah sibuk kan untuk ilmu ya. Nikah juga kan? Kagak. Aduh, nasib jelek banget. Ya. Itu jadi jomblo abadi ya. Jadi jomblo abadi berbahaya ya, seperti itu. Jadi betul-betul wa minhum sabiqun bil khairat ya. Ada orang-orang yang memang berlomba-lomba cepat dalam kebaikan. Dalam artian apa? Realitas kita saat ini, suara azan dari subuh ke subuh lagi itu dia cuma manggil doang, tapi yang merespon berapa orang? Ya. Azan Allahu Akbar, digorowokan ke muazin, enggak poe jadi bayar itu ya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak ada yang meresponnya. Mungkin sebagian tidak ada yang merespon. Coba kalau di bandara itu ya. Kepada nama yang dipanggil nomor penerbangan sekian tuh udah juga yang ngarenjak gitu kan, udah. Iya lah untuk udah apa rugi. Ya. Tiket saya hangus katanya kan, seperti itu. Itu baru ujian di duniawinya. Jadi kata Nabi SAW, kum ila sholati mata samita anida. Segeralah lakukan sholat ketika kamu dengar azan, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin hidup kita diperbaiki Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah sholat kita 5 waktu. Syukur-syukur bisa berjamaah, syukur-syukur bisa di masjid bersama imam. Kenapa kita harus berjamaah di masjid bersama imam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram, sholatul rajul ma'a rajulaini azka min sholati wahdahu. 2 laki-laki yang sholat berjamaah itu lebih suci, lebih bersih dan aksarus sawaban, lebih banyak pahalanya. Ditambah 3, tambah 4, 5, semakin banyak jamaah, maka fahuwa ahabbu ilallah, dan dia akan mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain disebutkan kalau laki-laki mahasiswa pergi ke masjid untuk sholat 5 waktu, itu sama saja dia mandi di air yang jernih, bersih badannya. Mandi 2 kali sehari itu udah bersih ya. Apalagi 3 kali, luar biasa. Bagaimana kalau mandi 5 kali sehari? Wah, TKI sakobakan. Ya. Mandi sehari 5 kali, waduh, itu habis air kita. Begitupun dengan sholat ya. Karena ini momentumnya Mi'raj, Isra Mi'raj ya, inilah perintah yang paling utama itu sholat. Yang kedua adalah golongan manusia wa minhum muqtasidun. Jadi kalau yang pertama tingkatan orang yang memang gemar mengerjakan kebaikan, dia melaksanakan yang wajib-wajib, juga tidak pernah ketinggalan yang sunnah-sunnahnya. Sholat 5 waktu disertai dengan sunnah-sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Qobliyah, ba'diyah dikumpulkan ya rawatib, ada yang 10, ada yang 12 rakaat, 17 rakaat, sampai puluhan rakaat kita sehari itu. Orang yang bertakwa, orang yang sabiqun bil khairat, dia tidak mencukupkan dirinya sholat fardu saja, tapi dia juga sholat nawafil, sholat nafilah. Kenapa kita harus sholat sunnah? Kata Nabi SAW, untuk menutupi bolong-bolong sholat kita. Dan yang kedua, ada satu sahabat Nabi yang bertanya ke Nabi, wahai Nabi, bolehkah aku berteman dengan engkau di surga? Kata Nabi,
Ini ala dzikrika bikasrati sholat atau bikasrati sujud, banyak-banyak sholat sunnah supaya kita juga dekat makomnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi orang yang manzilah pertama, orang yang bertakwa, yang sabiqun bil khairat, yang dia bersegera sholat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan azan, bahkan dia datang lebih dulu daripada muazin. Oh, luar biasa. Udah datang duluan daripada muazin. Nah itu setiap langkahnya dihapuskan. Yang kedua, ada golongan namanya muqtasidun, tengah-tengah, ya, ekonomis, bukan merek sabun ya. Golongan tengah-tengah ini apa? Dia kadang sholat, kadang kagak. Dia sholatnya wajib saja, yang sunnahnya mah kagak. Urama, yang penting mengagur kewajiban gitu kan. Puasa Ramadan baik, yang penting membeli baju lebaran gitu kan. Sholat pun yang wajib-wajib saja. Ini adalah golongan muqtasidun. Orang yang tengah-tengah ini bahaya kalau dia tidak cepat berubah. Kenapa? Orang yang tengah-tengah ini yang muqtasidun kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang sewaktu-waktu juga akan mendekati suka dengan namanya perkara-perkara makruh. Mungkin apa yang makruh-makruh? Makruh dalam sholat, matanya masih melihat kanan kiri, makruh dalam puasa, makruh juga dalam makanan. Itu golongan-golongan pertengahan. Kalau dia tidak cepat mengambil keputusan untuk menaikkan derajat kesolehan ibadahnya, dia bisa jatuh nanti ke makom yang ketiga yang naudzubillahi min dzalik, yaitu makom faminhum dzalimun li nafsihi ya, dalam surat Fatir ayat 30. Orang-orang yang zalim li nafsihi, orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Yang dimaksud dengan menganiaya diri sendiri bukan secara fisik, ngegebugan hulu sorangan, bukan. Mukulin badan sendiri, bukan. Yang dimaksud dengan zalim li nafsihi, yang menganiaya diri sendiri, mereka yang mengabaikan perintah wajib, tidak pernah mengetahui apa itu yang namanya sunnah, dan bahkan dia sudah terbiasa dengan perkara haram. Naudzubillahi min dzalik. Itulah 3 golongan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-32. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan sabiqun bil khairat yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba bayangkan kalau seandainya sholat tepat waktu, sholat paling depan, kalau seandainya secara materi itu tergambar oleh kita nilainya berapa, mungkin kita akan bersegera ya. Kata Nabi, lau ya'lamun nasu ma fi nida wasofil awal ya. Kalau seandainya umatku tahu pentingnya sholat tepat waktu dengan mendengar azan dan di sholat pertama, mereka akan berlari berebutan sampai merangkak gitu kan. Jadi dulu ada seorang wali kota di Pak Hikmat ya, di Sumatera Manit ya dulu, atau sekarang masih ya, kayaknya mungkin duitnya udah habis kali ya. Dia bilang ada reward katanya kan, yang jamaah paling depan ASN sok paling depan 50.000. Waduh. Jadi kalau sok paling depan tuh dapat uang jajan 50.000 dari Pak Wali Kota. Yang sok kedua dapat 25.000, yang ketiga dapat ke 5.000, yang paling terakhir nggak dapat apa-apa gitu kan. Orang berlomba-lomba itu kan karena kelihatan ininya. Rewardnya. Sekarang ya semua amal ibadah ini semuanya pakai kacamata iman, tidak ada yang kelihatan. Puasa nggak bisa kelihatan, sholat juga imbalannya nggak kelihatan gitu kan. Tapi menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hati kita semua setiap hari seperti itu ya. Nah, insya Allah. Oleh karena itu apa? Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan innal insana khuliqa halu'an. Manusiawi memang kita ini yang namanya hidup pasti ngeluh ya. Yang cewek ngeluh gitu ya, kuliah juga ngeluh, yang cowok juga ngeluh, ustadz juga ngeluh ya, sama ya. Pas hikmah semua pasti ngeluh. Idza masya'u syarru jazuan wa idza masya'u khairu manu'an. Dikasih enak masih ngeluh, dikasih susah juga masih ngeluh. Lagi bokeh pengen punya duit ya, lagi punya duit gimana cara ngabisin duit ya, bingung gitu kan. Itu manusiawi. Illal musallun atau illal musallin kata Allah SWT ya, alladzina hum fi sholatin khashi'un. Jadi orang yang anti cemas, anti berkeluh kesah adalah orang yang mengimbangi aktivitasnya dengan sholat. Illal khashi'un, orang yang sholat khusyuk, punya duit segepok, tenang insyaallah. Tenang gitu kan. Jadi punya uang segepok ya pas hikmat enggak pernah pusing gitu kan. Iya mah, dasar maghrib dengan 100.000 pusing, kumaha luar keuna gitu kan. Bagaimana diuji dengan uang sagepok. Jadi kalau orang sholat itu insya Allah tidak akan berkeluh kesah. Ada satu kisah yang menarik dari Nabi SAW. Beliau itu ketika setiap habis perang
Nabi itu punya banyak khodim. Kapan khodim? Ya, bukan khodam ya, khodim. Kalau khodam mah khodim. Bisa ada yang punya khodam tuh ya, cepat ya. Mahasiswa ya. Ada yang khodim. Khodim itu pelayan ya. Ada yang melayani Nabi, ada yang suka melayani air wudhunya, ada yang suka yang menyiapkan bejana air bersihnya juga ada. Ada satu khodim itu yang bernama Bilal, ya Bilal bin Rabah, tukang azan, ya tukang azan. Kata Nabi SAW apa? Arihna ya Bilal bis sholat, wahai Bilal, tolong istirahatkanlah kelelahan saya dengan sholat, dengan azan. Jadi luar biasa. Nabi itu kalau lagi gelisah, lagi galau, lagi pusing itu sholat. Sholat. Makanya kalian ya Anda mohon maaf ya, kalau pusing mikirin hutang, nah ini ada solusinya ini ya. Pegadaian solusi salah satunya ya. Apalagi di SMS banyak banget tuh Pak Hikmat. Solusi, assalamualaikum Bapak, semoga saya terus ada tawaran pinjaman gitu kan. Saya bilang gimana cara ngebalikinnya gitu kan. Ngebalikinnya bingung gitu kan. Nah kata Nabi SAW, kalau kita sedang pusing maka dianjurkan untuk sholat. Sholat yang sudah ditentukan waktunya, ada sholat yang memang tidak ditentukan waktunya, disebut dengan sholat apa itu? Oke. Sholat apa namanya? Sholat mutlak tuh luar biasa Pak Sekmat. Barakallahu fiikum Pak Sekmat ya. Namanya sholat mutlak. Sholat yang tidak ditentukan tapi kita ingin sholat itu namanya sholat mutlak. Ada sholat yang memang kita ini gelisah, dikejar-kejar hutang gitu kan, pusing. Ini ternyata bukan sekarang terjadi ya. Masya Allah, saya kalau lihat cerita di TV One tentang kriminal, itu banyak sekali kejadian ditagih hutang sampai masuk ke kamar gitu kan, dikejarnya. Sehingga nyari perlindungan tuh susah banget itu ya, sampai dikejar ke kamar mandi itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Ternyata hadis ini real, terbukti di abad ke-14 ini. Nabi sudah mengatakan, waktu itu ada salah seorang sahabat namanya Abu Umamah ya. Kalau tadi Al-Bayi, Abu Umamah ini adalah seorang sahabat Nabi yang sedang dililit hutang karena memang dulu di Madinah ada orang Yahudi yang memang banyak uangnya gitu kan. Dia dililit hutang. Waktu itu dia pusing, mau kemana larinya, mungkin ke gunung sieun ya, bisa serigala kan. Dulu mah mungkin belum ada kafe kali ya. Akhirnya tiba-tiba dia kakinya dilangkahkan oleh Allah SWT ke Masjid Nabawi gitu. Tiba-tiba Nabi SAW ke masjid, kaget, ada Abu Umamah. Hei Abu Umamah, ma bika fi hadzal masjid? Kamu ngapain di masjid? Belum waktunya azan, ya. Belum waktunya sholat. Jadi tumben rajin amat ke masjid kan. Dan waktu sholat saya di masjid, naon iya kan? Berarti ada sesuatu. Ada something wrong gitu ya, ada something wrong, ada masalah gitu kan. Apa kata Abu Umamah? Bahasa Arab saya lupa, kata dia, saya tercekik oleh hutang wahai Nabi Rasulullah. Kan pusing mendengarnya kan. Saya sudah dicekik hutang. Untung belum gantung diri, mau dibilang ya. Untung belum gantung diri di pohon talas ya seperti itu. Mohon maaf ya. Apa kata Nabi SAW? Afala u'allimuka bikalimatin ya. Kata Nabi saat itu tidak langsung memberikan solusi. Oh, kamu punya utang berapa? Saya akan bayarin kamu. Enggak begitu Nabi. Nabi betul-betul mendidik dia untuk taqarrub kepada Allah, betul-betul Pak Hikmat untuk ketawakalan itu kepada Allah, ketergantungan kepada Allah itu sangat kuat. Macam apa? Afala u'allimuka bikalimatin ya. Maukah kamu saya berikan satu kalimat ataupun doa, jika kamu mengamalkannya, berdoa, sholat, kamu akan lunas hutang-hutangmu. Dan Abu Umamah ini juga seorang yang optimis. Dia langsung sama guru dinasihati, dia langsung mau melaksanakan. Makanya di sini pentingnya kita punya guru yang memang mengarahkan kita dan kita menuruti guru, penting. Jadi berkah ilmu itu ada di guru salah satunya ya. Penting kita mentaati apa yang namanya guru anjurkan ya, seperti itu. Nabi memberikan satu doa yang ini sampai sekarang sering diamalkan oleh orang-orang yang punya hutang ya, termasuk saya gitu ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ini hadis sahih. Dan hadis ini sudah masyhur, doa ini sering dibaca ya. Pas Sekmat juga hafal tuh, berarti luar biasa beliau ini ya. Lancar keuangan insyaallah. Amin ya. Jadi apa kata Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Jadi kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala minal hammi wal hazan, dari keluh kesah dan cemas dan sedih. Biasanya orang kalau lagi diteror hutang itu bawaannya ngomong kan, sedih aja, ngomong kan.
Nah, itu doa ini untuk menghilangkan pikiran rungsing di hati kita kan. Maka dibaca doa itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, kata Nabi ya. Minta supaya dihilangkan penyakit ajiz ya. Wal kasal, lemah ya. Dan sebul, malas gitu kan. Ini mahasiswa ini godanya salah satunya malas biasanya kan. Apalagi kalau di awal bulan ya, biasanya banyak uang, malas belajar biasanya ya. Tapi mudah-mudahan Kemangi nggak ada lah ya. Kalau Kemangi mah hebat-hebat lah, mandiri ya. Jadi yang doa yang kedua, minta supaya dihindarkan dari penyakit malas ya. Ajz ya, ajz itu ada kuah teu boga etos kerja gitu kan. Kita ngangkat naon ya, ku ibuna ya. Kita ngangkat termos ge teu kuateun, lemes gitu kan, dan punya tenaga ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Yang ketiga, minta perlindungan supaya tidak menjadi penakut dan bakhil. Korek gitu kan, penakut dan bakhil. Kita kabangan ge sieun jam sakieu nya, saya geus sarua sieun sorangan mah ya. Nah itu harus dihilangkan ya. Wa a'udzubika yang keempat ini ya. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ghalabati dain. Ghalabah itu apa namanya? Ghalabah ya. Ghalabah di naum, ketiduran, atau ghalabati dain, kebanyakan hutang. Awalnya hutangnya sedikit, lama-lama buahnya. Ini mahasiswa wajar ngutang ya sama teman-teman tanggal 2 ya. Tapi jangan jadi penghutang, itu bahaya ya. Sewajarnya saja ya. Nah, kalimat yang terakhir ini sangat menarik untuk saya sampaikan, wa qahrir rijal. Walaupun tidak ada kaitannya dengan hikmah Isra Mi'raj, wa qahrir rijal ini adalah qahrir rijal, para penagih utang ini. Ternyata memang sudah ada dari dulunya bahwa para penagih utang itu akan ada di akhir zaman dan sekarang terbukti. Ya mereka yang tidak salah menagih hutang ya menagih haknya ya, segmat ya. Mereka tidak salah menagih hutang. Cuman ini tadi kalau tidak hati-hati juga berbahaya. Jadi dari doa tersebut menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu memberikan solusi kepada seluruh umatnya dan kepada semua sahabat-sahabat yang ada. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dari hikmah tersebut bahwasanya kita harus senantiasa meningkatkan ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di usia masih muda. Dan ini juga alhamdulillah perkumpulan mahasiswa-mahasiswa yang kata Pak Sekma tadi memiliki intelektualitas yang berbeda daripada yang lainnya ya, seperti itu. Yang memang ranah kalian ada di ranah ilmu, yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya di dunia wal akhirah. Oleh karena itu supaya ilmunya juga bermanfaat di dunia wal akhirah, maka pentingnya selain kita menguasai ilmu umum juga kita harus memperhatikan yang namanya ilmu agama. Kenapa? Hadis yang mengatakan annal malaikata tabau asnihataha, bahwasanya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu, itu ilmu syariah, ilmu ulumuddin ya, ilmu agama, ilmu syariat. Oleh karena itu di sela-sela waktu kosong yang saya tahu ya Mas Hikmat, beliau juga senior mahasiswa di dunia ya. Ya namanya kuliah itu paling 20% saja ilmunya ya. Selebihnya ya seperti itu saja gitu. Jadi untuk melengkapi ilmu tersebut maka pentingnya kita untuk selalu menambah ya hajaman kita dan keilmuan kita supaya senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Fala tadlimu fihi anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus senantiasa, di bulan Rajab ya mohon maaf, senantiasa melipat gandakan amalnya 10 kali lipat dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu orang-orang yang sabiqun bil khairat, segolongan kaum ataupun umat yang memang mereka ini dimudahkan untuk beramal baik dan beribadah, itu apa? Bi'idni rabbihim, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk supaya Allah mudahkan kita untuk dalam ketaatan dan takarrub dan dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, maka kita harus banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi memang ketaatan itu tidak boleh disombongkan dan jangan sampai atas kemampuan diri seorang abid itu sendiri. Ketaatan itu adalah taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya apa? Al-istirja. Istirja adalah ketika kita dapat musibah,
maka kita harus banyak-banyak mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Jadi kalau hilang barang, jangan ngomong, aduh pusing HP lagi, kumaha ieu, cari bapak ini, kan nggak boleh gitu. Kata Nabi, kalau kehilangan barang, kehilangan jiwa saudara kita, musibah apapun, kita harus beristirja. Mengucap inna lillahi wa inna lillahi itu tidak harus identik dengan kematian seseorang. Inna lillahi sama meninggal, bukan gitu ya. Jadi inna lillahi itu kalau kita dapat musibah cobaan. Kenapa? Ada satu bukti hadis Ummu Salamah itu ditinggal suami anu pakai pikahokeun. Jadi Ummu Salamah punya suami yang sangat dia sayang. Ketika meninggal Ummu Salamah gogorowokan saat diikuti oleh sahabat supaya mengucap istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Fa Allahu dzalika. Kalau kita setiap musibah mengucap Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran musibah ini, wa akhlifni khairan minha, dan ganti dengan yang lebih baik. Ternyata Pak, besoknya Ummu Salamah dilamar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu istri beliau itu Ummu Salamah. Kenapa? Doanya diistijabah. Jadi salah satu istijabah doa adalah ketika dapat musibah. Ini maka dapat musibah, pusing dia kan, galau, kemarahan, itu nggak boleh ya. Harus beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita ini harus banyak-banyak minta limpahan rahmat dan taufik. Orang yang sering beristirja dalam musibahnya, itu kata para ulama tafsir dalam tafsir surat Al-Baqarah tersebut dikatakan orang yang sering mawas diri mengingat Allah ketika dapat musibah itu akan diganjar, maksimal dikembalikan apa yang hilang, minimal dia akan diganjar, dan dawamut taufik akan selalu mendapatkan rahmat dan taufik dan dimudahkan untuk ubudiyah beribadah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang setiap bencananya dia mawas diri ingat sama Allah dan berdoa, itu insya Allah akan diberikan keistiqomahan dalam beribadah ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Kiai, Ustaz. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa yang bisa kita ambil hikmah dari ceramah tadi, di mana beliau mengatakan dalam ceramahnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita berbuat maksiat atau berbuat dosa di bulan-bulan yang diharamkan, yaitu bulan Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Rajab, dan bulan Ramadan. Ini bulan yang diutamakan. Sahabat sekalian, selain itu kita dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan yang senantiasa berlomba, sabiquna bil khairat, menjadi golongan yang senantiasa berlomba dalam kebaikan, bukan menjadi golongan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sahabat sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari ceramah tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita agar kita senantiasa menjadikan doa di bulan Rajab ini agar sampai kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Di mana bulan Ramadan adalah bulan yang pahalanya dilipat gandakan, yang sangat luar biasa. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, bahwa
Penceramah juga tadi menjelaskan tentang pentingnya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kembali kepada Allah berarti dia kembali menjalankan ibadah. Nah, ada 2 syarat kata penceramah tadi sebuah ibadah diterima. Yang pertama adalah niat yang ikhlas. Ibadah yang dibarengi dengan niat yang ikhlas itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terdapat dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kemudian yang kedua, agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah dengan ilmunya, memiliki ilmunya. Ilmu tentang amal yang kita lakukan. Misalnya ilmu tentang sholat, kita mengetahui rukun sholat, sunnah sholat, hukumnya bagaimana. Jadi harus dengan ilmunya. Bagaimana berwudu yang benar, nah, itu harus ada ilmunya. Kalau wudunya tidak benar, bagaimana sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, selanjutnya penceramah juga mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Kembali kepada jalan Allah, kembali memakmurkan masjid, kembali memberikan pengajaran Al-Quran, kembali jalan yang benar. Karena hanya itulah yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya jika kita terus tidak bosan-bosan berbuat kebaikan. Jadilah golongan yang pertama, jangan menjadi golongan yang kedua, apalagi golongan yang ketiga yang menyia-nyiakan umurnya di dalam kehidupan. Sahabat sekalian, selanjutnya hikmah yang dapat kita petik dari penceramah tadi, betapa pentingnya kita menuntut ilmu, menggali ilmu pengetahuan secara rutin dan istiqomah sebagai bekal untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun kaum muslimin perempuan. Jadi kewajiban kita hanya mencari ilmu, bukan menjadi orang hebat atau menjadi orang pintar. Menjadi hebat atau pintar itu urusan Allah. Tugas kita hanya wilayah kita adalah wilayah usaha, wilayah mencari ilmu, menuntut ilmu, memperbaiki wawasan, memperbaiki akhlak, memperbaiki pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi bergerak, ya. Dari bergerak menjadikan hasil, dari hasil itu
akan bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia pada umumnya dan kehidupan pribadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.